Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tani Bertopeng. Salam satu hobi petani singkong Indonesia. Di video kali ini saya akan mereview singkong sekoci yang berbadan kekar umur 6 bulan. Luas lahan ini 1/4 hektar, lahan di persawahan. Jarak tanam kurang lebih 80 kali 70. Jumlah populasi kurang lebih 5.000 batang. Jumlah larian 25 meter kali 100, ada 32 lari, yaitu yang arah ke sana. 25 meter ada 32 lari. Dan untuk jumlah populasi ada 5.000, jadi per larinya itu ke sana yang arah memanjang kurang lebih ada 150 sampai 160 batang. Sudah dipupuk 3 kali. Jumlah keseluruhan pupuk yaitu 1 sak Posca dan 2 sak Orea. Pupuk pertama umur 1,5 bulan yaitu setengah sak Orea dan 15 kilo Posca. Pupuk kedua umur 2,5 bulan, setengah sak Orea dan 15 kilo Posca. Dan pupuk ketiga yaitu umur 5 bulan, 1 sak Orea dan 20 kilo Posca. Untuk waktu pemupukan yang tepat sebenarnya pupuk pertama untuk kimia yaitu umur 2 bulan, pupuk kedua yaitu umur 4 bulan, dan pupuk ketiga umur 6 bulan. Mengapa saya lakukan untuk pupuk pertama 1,5 bulan dan yang kedua 2,5 bulan dan yang ketiga 5 bulan? Tentu ada penyebabnya. Dan untuk lahan ini tidak menggunakan pupuk kandang ya. Jarak tanam kurang lebih 80 kali 70 cm. Mengapa tidak menggunakan pupuk kandang? Karena lahan ini adalah lahan persawahan. Sebelumnya ditanamin padi. Karena di sini untuk persawahan kita nyawah setahun sekali, setiap bulan 12 atau 1 sampai bulan 3 atau 4. Setelah itu irigasi mati, airnya tidak mengalir. Untuk itu para petani setelah tanam padi menanamin singkong. Karena itu saya tidak menggunakan pupuk kandang, karena lahan ini terbilang termasuk subur. Dan untuk mengetahui kebutuhan pupuk kandang pada suatu lahan, videonya sudah saya buat di konten sebelumnya. Karena biasanya kalau lahan bekas tanaman padi di sawah itu kalau ditanamin singkong subur ya. Makanya saya tidak menggunakan pupuk kandang. Tanah ini hitam bantat ya lur ya. Jadi tanahnya keras. Tapi saya tahu ini sebenarnya subur, cuman kurang gembur. Mengapa saya menggunakan jarak tanam yang agak renggang? Karena saya tahu lahan ini termasuk subur, maka saya menggunakan sistem tanam agak renggang. Dan ini juga di persawahan. Jika sistem tanam rapat itu sangat beresiko terhadap jamur akar putih atau busuk akar atau leles kalau dalam bahasa kita. Dan alhamdulillah karena saya menggunakan bibit jenis singkong sekoci daun sempit dan menggunakan sistem jarak tanam agak renggang, alhamdulillah belum saya jumpai satupun dari tanaman saya ini leles. Dan untuk menentukan jarak tanam singkong yang ideal itu pun sudah saya buatkan videonya di konten sebelumnya. Jadi tanaman ini terlihat kekar ya. Jadi agar tanaman singkong tumbuh serempak, batangnya kekar, itu pun sudah saya buatkan videonya di konten sebelumnya. Namun dari pengalaman saya pribadi, saya tidak heran untuk batang singkong yang berpohon kekar. Saya lebih fokus terhadap banyaknya hasil, bukan batang singkong yang kekar ataupun jumlah
banyaknya singkong berbatang, tetapi saya selalu fokus terhadap banyaknya hasil pada suatu lahan. Dan rata-rata petani singkong di sini itu lebih suka jenis singkong yang bersifat maga, dalam artian tidak terlalu besar atau terlalu tinggi dan tidak terlalu kecil atau terlalu rendah. Maga sedang-sedang itu biasanya buahnya bagus kalau dari pengalaman para petani di sini. Tanahnya itu keras ya, hitam tapi bantat, tapi subur. Untuk saya mereview buahnya tidak bisa menggunakan tangan karena tanahnya begitu keras. Juga 5 hari ini di sini tidak turun hujan. Sistem pengolahan tanah kemarin memakai jasa jenis rotari ya. Biasanya kalau buah untuk sistem tanam renggang itu panjang-panjang ya lur ya. Ini sampai kewalahan saya untuk survei review buahnya karena terlalu keras tanahnya. Untuk buahnya bisa kalian lihat ada di video. Rencana mau dicabut umur 7 bulan atau bulan 12 awal, dan targetnya 10 ton karena pupuknya agak sedikit ini ya. Cuman 2 sak urea dan 1 sak Posca serta tidak memakai pupuk kandang. Mengapa dulu saya pupuk umur 1,5 bulan? Harusnya kan 2 bulan. Alasan yang pertama, saya tidak memakai pupuk kandang. Dan yang kedua, dulu ini waktu umur 1,5 bulan itu rumputnya itu rata ya lur ya di persawahan ini. Kalau di sawah itu untuk rumput atau gulma cepat sekali tumbuh. Jadi lama nggak nengok, tiba-tiba rumputnya rata, hampir seimbang dengan tanaman singkongnya. Untuk itu segera saya pupuk di umur 1,5 bulan itu kurang lebih setengah sak urea atau 25 kilo plus 15 kilo Posca agar pertumbuhan singkong tidak kalah dengan gulmanya. Saya tidak berani menggunakan obat pembeku karena ini di persawahan, tanahnya lembab dan sering terjadi genangan air kalau hujan. Karena itu jika memakai pembeku takutnya berefek pada akar singkong sehingga bisa juga nanti asam-asaman atau tumbuhnya tidak sempurna, bahkan bisa menyebabkan singkong kerengkang ataupun busuk akar atau leles. Lanjut cerita, setelah 1 bulan saya pupuk, kemudian saya bingung berpikir untuk cara mengatasi gulmanya. Apakah saya memakai sistemik? Kalau sistemik tidak bagus untuk tanah yang lembab atau sering terjadi genangan air. Jika menggunakan kontak tapi rumputnya itu sudah setara dengan tanaman singkongnya, dan alhamdulillah dapat solusi, yaitu saya menggunakan obat galang. Di umur hampir 2 bulan kemudian saya semprot galang. Caranya saya perlarik ya, jadi hampir tidak mengenai pucuk daunnya, tapi ya pasti banyak juga yang mengenai. Intinya saya semprotkan perlarik. Saya menggunakan kurang lebih itu 1 botol dulu 130.000, itu ada berapa mililiter atau cc saya lupa, tapi kecil bentuknya. Itu saya jadikan kurang lebih 3 tangki atau 4 tangki dan selesai untuk 1/4. Dan alhamdulillah semua jenis rumput berdaun sempit, baik bekas padi yang tumbuh itu mati dan yang lain pokoknya mati semua, yang tidak mati yang berdaun lebar. Nah, di umur 2 bulan lebih seminggu kemudian saya semprot menggunakan obat kontak untuk mengatasi gulma atau rumput yang berdaun lebar. Dan di 2 bulan setengah kemudian saya pupuk lagi, yaitu 25 kilo urea dan 15 Posca.
Ini bukan promosi jenis obat ya, ini pengalaman saya. Jika tanaman singkong itu tiba-tiba itu rumputnya liarnya itu banyak, bahkan bisa menyamai tanaman singkong, solusinya sampean semprot pakai galang. Dan alhamdulillah tidak berefek pada tanaman singkongnya waktu itu ya. Tanaman singkong tetap segar, tetapi rumputnya mati. Kemudian saya langsung pupuk setelah saya semprot galang itu agar mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga arealnya bisa bersih karena didahului oleh tanaman singkongnya yang cepat tumbuh. Dan alhamdulillah bisa kalian lihat untuk lahan ini juga termasuk bersih, terbebas dari gulma, walaupun ada sedikit 1-2 tapi terbilang bersih. Walaupun dulunya itu rata rumput liarnya hampir imbang tingginya sama singkongnya, tapi berkat bantuan pakai obat galang khusus untuk berdaun sempit mati semua. Dan sekarang alhamdulillah sudah bersih dan sudah berumur 6 bulan. Dan untuk pupuk yang ketiga, mengapa saya lakukan umur 5 bulan? Karena kemarin rencana mau saya cabut dan mau saya tanemin jagung. Tetapi saya pikir-pikir, saya lihat-lihat tanamannya alhamdulillah tidak ada yang lelas karena ini di persawahan, tidak ada yang busuk, maka mending lebih baik saya pupuk lagi, nanti baru dicabut dan tidak menanam jagung, tetapi nanti langsung persiapan tanam padi karena bulan 1 air ledeng atau irigasinya akan mengalir. Karena kalau bukan jenis singkong sekoci, kalau ditanam di persawahan itu sangat rawan leles atau busuk akar. Seperti lahan di sebelah saya ini sudah dicabut mungkin 1,5 bulan yang lalu karena posisinya banyak yang busuk. Jenis singkong yang ditanamin campur-campur dan banyak yang jenis singkong Thailand. Yang kita tahu bahwa Thailand itu sangat rawan dengan busuk akar atau leles, sehingga samping lahan saya ini banyak yang leles. Kemudian daripada menyebar dan leles semua, kemudian dicabut singkongnya. Oke lur, itu tadi review singkong jenis sekoci saya berumur 6 bulan. Jika dirasa bermanfaat, silahkan untuk like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang berkenan untuk memberikan super thanks atau rasa terima kasih, silahkan kalian klik menu super thanks yang berada di menu bawah video, atau klik menu terima kasih yang ada di menu bawah video. Berapapun jumlahnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.